Halo teman-teman, selamat datang di Talk Chip Podcast, ruang ngobrol penuh makna. Saya Aini, saya Putri. Di episode perdana kita kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol santai mengenai proses, cerita, dan dampak yang disampaikan anak muda dari apa yang mereka jalani. Nah, episode ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang aktif di dunia konten, kepemudaan, sekaligus jajak Kamotekar Kabupaten Garut 2025. Bukan cuma bahas pencapaian, tapi juga kita akan bahas realita di balik layar. Langsung aja kita sambut Kang Ujang Sultan. Ujang Sultan adalah finalis Mojang Jajaka Garut 2025 yang berhasil meraih gelar Jajaka Motekar 2025. Sosok pemuda asal Garut yang dikenal aktif, kreatif, dan penuh semangat. Saat ini Ujang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi di salah satu universitas di Garut. Di sela kesibukannya kuliah, ia juga aktif sebagai konten kreator, terlibat di berbagai kegiatan kepemudaan dan organisasi, serta menjalankan bisnis wedding content creator. Lewat karya dan aktivitasnya, Ujang terus membagikan energi positif dan menunjukkan bahwa anak muda bisa berkembang di banyak bidang sekaligus. Oke, halo teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana dengan teman-teman? Baik. Aku juga ngucapin terima kasih udah undang aku sebagai narasumber mungkin ya kali ini gitu. Jadi gini Kang Ujang, boleh nggak sih kita tahu latar belakang kehidupan Kang Ujang sebelumnya kayak gimana? Oke, mungkin sebelum ke latar belakang aku mau nyampaikan kesibukan aku kali ini kali ya. Mulai dari aku sebagai mahasiswa di Universitas Garut semester 5 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Terus saat ini aku juga aktif di beberapa organisasi dari Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut, terus juga Perhumas Muda Bandung tahun 2025. Mungkin itu sih untuk organisasi. Terus selain dari itu juga aku sekarang lagi ngerintis bisnis juga gitu, kecil-kecilan sih, sebagai event content creator yang dimana aku suka kerjanya tuh di weekend gitu, entah itu event ataupun kayak di weddingan gitu, kayak gitu sih. Dan untuk latar belakang aku sih di waktu SMK mungkin ya, karena sebelumnya di waktu SMP aku gak aktif sama sekali gitu ya, jadi cuma ya udah sebagai siswa biasa aja. Kalau misalnya aku dari latar belakang SMK itu ikut aktif organisasi, terus juga zaman SMK itu aku lebih suka ikut volunteer juga gitu, kayak gitu sih. Jadi pas waktu kuliah juga jadi gak bisa lepas gitu ya dari organisasi ataupun volunteer gitu, itu sih. Nah, kan tadi Kang Ujang bilang kalau SMP itu ya sekadar siswa biasa ya, Betul. dan SMK memulai aktifnya mulai SMK dan mengambil keputusan untuk sekolah di kota. Apa sih motivasi Kang Ujang biar sekolah di sini? Oke, untuk motivasi aku sih lebih ke kayak ingin keluar dari zona nyaman aja gitu. Terus kan kalau misalnya untuk sekolah di kota yang aku lihat ini menurut aku pribadi ya, tapi mungkin berbeda juga dengan pendapat teman-teman yang lain gitu. Karena kalau misalnya kita sekolah di kota, untuk informasi, terus untuk pengembangan diri itu lebih mudah gitu daripada untuk sekolah yang mungkin gitu. Tapi mohon maaf ini kalau misalnya agak pro kontra ya. Jadi kalau misalnya di kamu tuh kurang informasi gitu, itu sih menurut aku. Motivasi aku ya gitu, kayak gitu. Jadi kayak pengen keluar dari zona nyaman, terus juga pengen berkembang gitu, itu sih. Oh ya, karena dilihat dari Instagram Kang Ujang sendiri, kan Kang Ujang aktif di organisasi, terus juga aktif sebagai content creator. Nah, apa yang awal yang dilakuin dulu sama Kang Ujang, apakah organisasi atau content creator? Karena tadi aku udah sempat mention juga ya di awal gitu, aku lebih suka bukan suka lah, mulai dari organisasi gitu ya. Jadi aku mulainya di organisasi dulu, baru ke konten gitu. Karena dari konten-konten itu juga aku ngambilnya dari kesibukan aku di organisasi gitu. Dan kenapa sih aku memutuskan untuk memulai konten gitu, karena pengen gitu ya jadi salah satu pemuda gitu atau anak muda yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau boleh tahu konten pertama yang buat orang-orang kenal Kang Ujang ini apa sih? Oke, untuk konten pertama tentunya sih dari organisasi ya. Terus kalau misalnya aku di zaman SMK gitu ya waktu itu, jadi kayak Ujang aktif organisasi ini ya, Ujang tuh sebagai OSIS ya, Ujang tuh aktif pramuka kayak gitu sih untuk di waktu itu gitu ya.
Kalau dilihat dari kondisi sekarang nih, menurut Kang Ujang sebenarnya personal branding itu penting nggak sih? Terus ada nggak sih kayak keharusan untuk kelihatan lebih hebat atau lebih baik mending jadi diri sendiri untuk membangun si personal branding itu sendiri? Oke, menurut aku itu penting banget sih, karena untuk saat ini personal branding itu bukan hanya tentang publikasi ataupun mungkin ada beberapa orang yang menganggap personal branding itu sebagai pencitraan. Tapi lebih dari itu, gitu. Itu bisa jadi peluang buat kita untuk kerja, mungkin ya untuk kedepannya gitu. Karena kalau misalnya kita menunjukkan kayak keahlian kita apa dan orang lain tahu, itu bisa jadi peluang yang cukup besar gitu. Entah mungkin dari relasi kayak gitu-gitu sih menurut aku. Terus kalau misalnya menurut aku kehebatan yang disimpan bersama diri sendiri itu tuh bakalan kayak ya udah jadi sendiri aja gitu yang tahunya dan orang lain nggak akan tahu dan banyak kesempatan-kesempatan yang bakalan kita lewatin kayak gitu sih. Nah, Kang Ujang, aku kan ngikutin media sosial Kang Ujang sendiri ya. Kulihat di sana banyak pencapaian-pencapaian Kang Ujang yang begitu banyaknya sampai ada portofolionya juga. Nah, aku tuh kepo kayak gimana sih cara menyesuaikan waktu antara kerja, kuliah, sama membangun personal branding yang ada di media sosial. Oke. Kalau misalnya dari mengatur waktu ya, jujur aku tuh lebih mengutamakan kuliah dulu karena itu tugas aku sebagai mahasiswa gitu dan itu juga sebagai kepercayaan dari orang tua aku juga. Terus selain dari itu kan kalau misalnya untuk personal branding itu sebenarnya nggak kayak harus tiap hari kayak gimana gitu. Yang penting kalau misalnya kita udah punya bahannya, kita bisa stok kayak gitu kan. Misalnya kayak hari ini kita ada kegiatan apa, terus misalnya besoknya ada apa gitu. Itu bisa jadi bahan untuk kita personal branding. Dari personal branding itu bukan konten yang bagus juga, tapi dari seberapa konsisten kita dalam personal branding gitu. Jadi jangan kayak ya udah hari ini bikin konten atau apa besoknya udah hilang gitu ya, seminggu lagi gak ada gitu, terus seminggu kemudian ada lagi. Nah untuk personal branding itu konsisten gitu, kuncinya seperti itu sih, bukan yang kayak konten yang harus bagus banget, enggak seperti itu sih menurut aku. Jadi intinya konsisten gitu ya? Iya betul. Terus untuk kerja sendiri, aku itu sebagai freelance gitu ya, jadi tidak kayak harus kerja banget gitu karena ingat tadi tugas pertamaku adalah kuliah seperti itu. Untuk kayak mengenai konten ini, kadang kan sekarang banyak orang yang sebenarnya pengen mulai buat konten atau gimana, cuman mereka punya ketakutan akan judge dari orang-orang atau kayak gimana. Terus kayak menurut Kang Ujang nih gimana sih cara supaya kita tuh bisa menghilangkan rasa ketakutan itu sih? Oke, untuk dijudge mungkin terus kayak kita di komentari banyak orang, bahkan mungkin dari teman-teman dekat kita itu bisa aja gitu. Tapi kuncinya menurut aku itu kita percaya sama diri kita dan kemampuan kita sendiri gitu. Karena kan untuk dari diri kita itu gak bisa mengontrol orang lain gitu. Kayak misalnya gak bisa mengontrol sikap mereka pada kita gitu, gak bisa mengontrol omongan mereka sama kita gitu. Itu jadi tantangan juga kalau misalnya kita mungkin mudah terpengaruh, ya udah kita gak akan jadi apa-apa. Maksudnya tuh kayak gak akan bisa tumbuh lebih lagi gitu ya, udah stuck di situ aja. Tapi kalau misalnya itu dijadikan motivasi buat kita terus berkembang, untuk terus maju, itu lebih bagus gitu. Jadi kayak oh ini sebagai tantangan untuk aku bisa lebih baik lagi kayak gitu. Kalau dari Kang Ujang sendiri, ada nggak sih waktu Kang Ujang mulai awal-awal buat bikin konten, atau kayak buat Kang Ujang ngerasa kayaknya nggak ada yang nggak mau diterusin atau kayak gimana gitu? Oke, waktu SMK sih ada. Karena waktu itu emang aku orangnya narsis ya, maksudnya kayak apa-apa tuh bisa dibikin konten gitu. Dan kebetulan banget ini yang suka itunya tuh adalah guru aku sendiri. Jadi kayak kenapa gitu kayak gini bikin konten kayak gini-gini gitu ya. Dari situ aku tuh kayak aku bakalan nunjukin kalau misalnya aku bisa lebih dari itu gitu, dari apa yang guru aku omongin gitu. Tapi aku gak sakit hati ya, lebih ke kayak ini jadi motivasi gitu. Tadi kan aku sempat mention gitu kayak kalau misalnya itu jadi tantangan yang bikin kita down gitu ya, kayak gak bakalan tumbuh gitu. Tapi kalau misalnya itu jadi motivasi, itu bakalan jadi kita tumbuh dan terus berkembang gitu. Waktu itu aku sempat ikut lomba konten kreator dari Smart Friend ya, dan alhamdulillah juga juara 1.
Terus kayak dari situ aku makin makin rajin bikin konten, terus juga makin rajin lagi untuk upload kontennya gitu kayak gitu. Itu sih kayak ya udah pokoknya fokus aja sama goals kita apa gitu. Masih seputar konten ya Kang Ujang. Setahu aku nih, Kang Ujang dari konten itu memulai merintis bisnis yang namanya US Content Creator. Ya betul banget. Nah, apa sih yang membuat Kang Ujang itu bisa terinspirasi atau termotivasi mau bikin bisnis sendiri? Karena setahu aku Kang Ujang ini sebelumnya ikut wedding organizer. Iya betul. Apa sih Kang Ujang? Oke. Karena dari awal konten gitu ya, aku tuh suka mikir gitu, bisa gak ya kalau misalnya dari konten itu bisa menghasilkan uang gitu. Terus termotivasi dari mana sih, ada bukan salah satu sih, memang satu-satunya gitu, dia tuh pencetus wedding content creator, kalau nggak salah namanya tuh Weddings. Itu yang pertamanya. Terus waktu itu aku lagi KKN banget, kayak gimana nih gak ada pemasukan gitu ya selama KKN ini gitu, karena kan sebelumnya aku freelance sebagai konten juga di salah satu WO. Nah kayak mikir gimana nih setelah aku KKN aku harus punya pemasukan yang maksudnya itu kayak lebih lagi gitu ya daripada sebelumnya. Nah aku memutuskan untuk mulai bisnis konten, wedding content creator atau event content creator, yang dimana waktu itu aku juga bikin logonya dadakan banget, dan aku gak ada kayak openingnya, yang penting aku langsung upload. Dan karena mungkin dari keberhasilan aku personal branding, orang-orang langsung notice gitu, kayak oh ini bisnis Ujang gitu, kayak US content creator gitu, sebagai event content creator gitu. Dan kebanyakan orang juga mungkin kayak kenapa sih US gitu, itu US dari singkatan nama aku sendiri, yaitu Ujang Sultan. Dan US ini panggilan dari anak-anak Mojang Jajaka Kabupaten Garut gitu. Mereka kayak Kang US. Terus aku juga kayak kepikiran, oh bisa gak ya ini jadi brand aku gitu. Dan alhamdulillah dikenal juga gitu. Itu berarti Kang Ujang udah sebelumnya pernah buat bisnis lain itu? Ada sih waktu itu di semester 1 sama di semester 4 kalau nggak salah. Kalau misalnya di semester 1 aku jualan makanan ringan kayak makaroni pedas kayak gitu. Alhamdulillah waktu itu juga lumayan laku gitu ya, banyak teman-teman yang beli, yang support juga gitu. Terus di semester 4 aku jualan makanan jajanan juga, tapi ini lebih ke kayak jajanan yang pedas-pedas kayak dari aci gitu, kayak cireng. Terus juga waktu itu aku jualan sandwich juga gitu, terus basreng kering yang gitu-gitu sih. Dan di semester 5 kemarin aku event content creator gitu. Dan kenapa sih aku lebih suka kayak bisnis? Karena kalau misalnya bisnis tuh cuma dua gitu, kayak rugi dan untung gitu. Terus kalau misalnya kita bisnis tuh kayak terus-terusan berpikir gitu, kayak kedepannya kayak gimana gitu. Terus juga kayak mikirin marketingnya gimana gitu. Itu sama jadi aku sendiri gitu. Jadi terus mikir, dan kayak tantangannya juga seru sih kalau misalnya kita mulai bisnis kayak gitu. Nah, kalau Kang Ujang sendiri pasti tahu ya kalau Kang Ujang udah membangun rumah di umur yang 21 tahun ini. Iya. Nah, aku mau tahu apa sih motivasi Kang Ujang memutuskan untuk ngambil keputusan untuk Beli rumah di usia muda itu. Oke. Karena dari dulu ya, kan di sini aku juga merantau ya, maksudnya dari zaman SMK tuh udah ngekos gitu, dan dari waktu SMK juga kayak kepikiran pengen beli rumah gitu, maksudnya kayak nyicil gitu, karena kalau misalnya kita udah punya rumah sendiri malah lebih enak gitu, maksudnya pulang dari manapun ya pasti balik laginya tuh ke rumah gitu ya, kayak gitu. Itu sih kalau misalnya untuk motivasi aku, karena kalau misalnya kita ngekos juga kan nggak akan jadi hak milik gitu ya, walaupun tiap bulannya tuh bayar gitu, tapi kalau misalnya kita nyicil rumah tiap bulannya nyicil juga bakalan jadi hak milik kita gitu, kayak gitu sih motivasi dari aku sendiri. Nah, kalau itu dari penghasilan Kang Ujang selama menjadi content creator atau dari gimana? Ya oke. Kalau misalnya ini dari dulu aku juga suka nabung gitu ya, jadi selain dari nabung juga ya itu dari nabung itu kayak nabung itu dari hasil freelance aku gitu. Kan waktu itu aku udah freelance dari content creator wedding, terus aku juga ada bisnis sendiri. Jadi sekecil apapun pendapatannya aku selalu tabung gitu, dan
nabung aku tuh gak cuma uang aja, maksudnya tuh kayak aku dibeliin ke emas gitu kan. Kalau misalnya kita beli emas, otomatis kalau misalnya harganya naik, uang kita juga jadi gede juga gitu ya, kayak gitu. Terus yang paling penting juga, ini aku udah terapin, udah lebih dari 1 tahun, itu adalah nyatet pengeluaran dan pemasukan sehari-hari kita gitu, walaupun itu kayak Rp500 gitu ya, kayak 1.000, 2.000 itu tetap dicatat gitu. Jadi tahu nih antara pengeluaran sebulan tuh berapa, pemasukan sebulan tuh berapa. Terus kalau misalnya udah kayak gitu, ya udah kita bakalan tahu dan kayak oh ini bisa nih, kita bisa ngambil rumah gitu. Sungguh pemikiran yang bisa sangat menginspirasi kita sebagai anak muda untuk lebih bijak dalam menggunakan uang kita sendiri ya kan. Oke, kita move ke pembahasan yang selanjutnya itu mungkin dari organisasi yang Kang Ujang ikutin kan ada Perhumas Bandung. Iya betul. Gitu. Nah awal kenapa Kang Ujang selalu mau ikut terus organisasi kayak gitu? Oke, sebelum itu aku izin buat cerita sebelum masuk ke Perhumas ya. Pada 2024 lalu, aku itu ikut event Perhumas Muda Bandung, kalau nggak salah PRPC, dan di acara itu juga ada lombanya gitu, ada lomba konten, dan kebetulan aku juara 1. Terus waktu itu aku diwawancara tuh buat ke depan, dan gimana sih nyeritain sebagai anak Ilkom gitu. Nah, dan waktu itu juga aku bukan nyerita sih, kayak ngomong semoga di tahun 2025 nanti aku bisa gabung ke Perhumas, dan alhamdulillah juga gabung gitu, kayak gitu. Dan di Perhumas Muda Bandung juga cukup seru gitu ya, karena organisasinya tuh nasional tapi ada di wilayah gitu, kayak regionalnya gitu. Kayak misalnya dari Perhumas Muda Bandung, terus juga ada dari Perhumas muda lainnya gitu, cukup banyak. Dan aku juga di Perhumas Muda Bandung itu banyak sekali dapat benefitnya gitu, mulai dari relasi gitu, itu sih yang paling penting, relasi. Dan aku juga seneng relasinya tuh dari anak-anak PTN gitu, kayak dari Unpad, UPI, terus juga ada dari anak ITB dan lainnya, itu masih banyak banget lah pokoknya. Dan Perhumas itu bukan anak-anak PR aja gitu ya, maksudnya kayak ada anak-anak Ilkom itu boleh juga dari jurusan lain, yang penting tertarik buat di kehumasan, seperti itu sih. Oh, berarti menurut Kang Ujang organisasi itu satu hal yang bisa buat kita menambah relasi ya? Ya betul, karena emang relasi itu sepenting itu gitu kan, bisa jadi peluang buat dapat kerja gitu. Terus selain dari itu juga, kalau misalnya kita ada kebutuhan lain itu ya pasti relasi lagi gitu. Kalau misalnya dari teman-teman ini bisa tulis berita gitu kayak gimana, kalau misalnya aku betul nih mau diberitain, ya pasti bakal kontaknya ke teman-teman lagi gitu, kayak gitu. Tapi selain itu masih banyak sih yang apa ya, maksudnya kayak saling menguntungkannya gitu kalau misalnya kita punya relasi banyak gitu. Kang Ujang sendiri kan selain di Perhumas itu juga punya title seorang Jajaka Motekat tahun 2025. Sebelumnya apa pernah ikut? Itu kali pertama atau kau sebelumnya udah pernah ikut? Itu kedua kalinya gitu, karena di tahun 2022 kebetulan waktu itu masih remaja gitu ya. Tapi kalau misalnya di Mobile itu sebutannya remaja gitu, masih sama-sama aja sih, remaja dan remaja gitu. Dan pada tahun 2022 yang mungkin bukan rezekinya gitu ya, aku cuma lolos sampai ke 25 besar gitu. Dan dari tahun 2022 aku terusan belajar gitu, dan nyari tahu gimana sih mau jadi JJK itu, dan akhirnya 2025 dikasih amanah sebagai JJK Motekat tahun 2025 kayak gitu. Ada cerita seru nggak pas masih melakukan hal-hal kegiatan yang bareng Jajaka? Seru banget sih sepanjang karantina mingguan dan karantina sebelum grand final gitu, karena di karantina mingguan kita banyak banget dapat materi gitu, materi dari branding, materi dari budaya seninya, dan pokoknya kita belajar tentang Garut gitu dan budaya seninya. Terus di karantina sebelum grand final kita juga belajar opening dance, itu seru banget sih, karena di malam grand final kita tampil kan, terus banyak ditonton orang muda gitu. Terus yang paling seru tuh di kegiatan karantina, terus kayak photoshoot kayak itu bareng Jajaka dan macam-macam seperti itu. Nah, misalkan buat teman-teman di luar sana yang pengen ikutan Mojang Jajaka ini tahun sekarang berarti ya? Iya betul. Hal-hal apa sih yang harus
harus dipersiapkan. Oke. Untuk yang dipersiapkan itu yang paling pertama mungkin ya ini dari versi aku sendiri gitu. Kita harus bisa berbahasa Sunda karena kan untuk Mojang Jajak itu sebagai berita budaya gitu daerah gitu ya. Misalnya kayak Mojang Jajak Kabupaten Garut yaitu sebagai berita budaya Kabupaten Garut gitu sebagai role model anak muda di Kabupaten Garut gitu ya. Terus selain dari itu juga kita harus nyiapin bakat kita gitu, misalnya dari nyanyi, nari gitu. Yang penting kesenian aja gitu kayak gitu. Selain dari itu pengetahuan umum aja karena kalau misalnya di Muka Garut itu banyak sekali yang harus kita kuasainya gitu. Maksudnya kayak harus yang kita bisanya gitu, nggak tentang seni dan budaya aja. Dan pengetahuan umum juga harus tahu gitu. Dan dari semua kegiatan yang akan lakuin, mulai dari konten kreator maupun di dunia kepemudaan, momen apa sih yang paling berkesan atau nggak terlupakan? Oke, yang paling berkesan itu selama aku semester 5 mungkinnya ini, itu di semester 3. Yang dimana waktu itu aku ada 3 kegiatan, maksudnya itu kayak 3 aktivitas aku selama 1 semester. Itu mulai dari magang, terus kuliah di U3 dan kuliah di Ubara gitu. Karena waktu itu aku juga ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka Mandiri tapi ya kayak gitu. Itu aku kuliah di 2 kampus, terus kalian magang juga. Oh sama satu lagi kerja. Itu sih momen yang paling berkesan menurut aku karena dari 4 itu aku bisa melewati semuanya gitu. Nah, di balik semua pencapaian kamu yang udah kamu raih, pasti ada tantangan yang gak mudah. Kalau boleh tahu nih Kang, tantangan apa yang paling sulit, yang paling berat yang pernah Akang jalani? Oke, tantangan yang cukup besar menurut aku adalah memanage waktu gitu ya. Walaupun aku bisa melewati semuanya, tapi jujur kalau misalnya untuk manage waktu itu agak sulit gitu ya. Karena kalau misalnya kita kuliah nih, kan gak tentu juga ya kalau misalnya kita belajar di kelas seperti apa gitu, terus kita organisasi, belum lagi kalau misalnya kita kerja gitu. Itu sih yang jadi tantangan terbesar aku. Kalau misalnya kita mungkin kayak menyanyikan waktu, ya udah bakalan banyak kesempatan yang aku lewatin kayak gitu. Sebagai penutup nih Kang, buat anak muda yang mungkin lagi ngerasa biasa-biasa aja atau ngerasa belum punya prestasi, apa sih satu hal penting yang pengen Akang sampaikan? Untuk teman-teman semuanya, mulai dari sekarang jangan pernah takut untuk mencoba karena kegagalan adalah bagian dari proses. Lebih baik kita gagal karena sudah mencobanya daripada sama sekali tidak pernah mencobanya. Itu jauh lebih berat sih buat aku. Terima kasih banyak Kang Ujang untuk berbagi cerita hari ini, bukan cuma soal pencapaian, tapi juga tentang proses di baliknya. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa setiap orang punya timeline masing-masing. Teman-teman nggak apa-apa, yang penting jalan. Saya Putri, Saya ini pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Talk Podcast, ruang ngobrol penuh makna.